Ya, berikutnya yang ketiga adalah order processing. Apa itu order processing? Yaitu proses konversi dari tadi kita udah mendapat namanya SO ya, sales order. Nah, ini kita konversi menjadi invoice atau faktur yang juga berdasarkan dari stok yang tersedia. Jadi nggak mungkin kita nanti bisa membuat uh, faktur yang lebih dari stok di dalam gudang kita, nggak mungkin. Nah, selain dari stok juga, acuannya adalah melihat credit limit. Jadi setiap pelanggan di Borwita kita Prima ini sudah berikan limit-limit tertentu. Tidak mungkin bisa melebihi. Kalau memang nanti mau mengajukan tambahan limit, nanti ada prosesnya di proses penambahan kredit limit ya. Begitu juga mengenai toko-toko yang masih memiliki tagihan, belum dibayar, dan sudah jatuh tempo. Nah, ini sales order tidak akan menjadi invoice atau tidak menjadi faktur karena toko belum membayar tagihannya. Nah, tuh. Nah, jadi untuk inputannya berarti yang pertama tadi ya, dari sales order dikonversi, diproses namanya order processing menjadi invoice ya. Saya coba zoom in untuk invoice-nya. Nah, ini contoh invoice-nya rekan-rekan semua. Jadi di situ tercantum nama pelanggannya, contoh Lion Citraland Utara. Alamatnya juga tertera di situ secara lengkap ya. Jalan Bukit Palma, Blok G nomor 1, Kelurahan Babatan, Kecamatan Benowo di Kota Surabaya. Kemudian di situ juga bisa kita lihat di sebelah kanannya ada 01 garis miring 04 N 2023 02 6969. Ini adalah nomor fakturnya. Nomor fakturnya dari orderan ini. Kemudian di bawahnya tertera untuk TOP-nya atau lama kredit sebanyak 30 hari. Yang dimana jatuh temponya adalah eh, 4 Juni 2023. Fakturnya sendiri dibuat di bawahnya itu tertera 05 atau 5 Mei 2023. Itu tanggal fakturnya. Salesnya juga bisa dilihat di situ, salesnya atas nama Rica Ardayani. Nah, tadi ada namanya di saat proses input ada namanya sales order. Nah, ini di sini juga tercantumkan nomor sales ordernya 0104 SO. SO ini apa? Sales order 2023 03 0081. Produknya apa? Ini ada produknya yang di order SQ ya. SQ itu Silver Queen Bite Cashew 30 gram. Sebanyak satu karton dengan nilai sebesar kurang lebih 1 juta. Nah, ini contoh fakturnya. Selain faktur, output yang dibuat dari proses order processing ini adalah pick list. Nah, apa itu pick list? Pick list itu adalah kumpulan dari beberapa invoice atau faktur, item-itemnya apa saja, dijadikan satu yang akan disiapkan oleh tim gudang dan diberikan kepada tim delivery. Contoh, contoh, hari ini besok delivery akan kirim ke daerah A, daerah Rungkut misalnya ya. Di Rungkut itu ada 30 toko. Nah, 30 toko ini secara faktur ada 30 toko, namun ini akan dijadikan satu menjadi satu pick list. Nah, 30 toko tadi menjadi satu pick list. Satu pick list ini akan diturunkan ke tim gudang untuk di-picking, disiapkan barangnya dan diserahkan kepada delivery. Sehingga nanti delivery itu membawa barang langsung dalam satu pick list, tidak dipecah per tokonya. Seperti itu. Kemudian juga outputnya adalah berupa PO. Nah, tentu tidak semua toko pakai PO. Jika memang toko tidak memerlukan PO atau memang tidak ada PO-nya, tidak perlu disiapkan. Namun untuk toko-toko NKA atau MTI yang memang memberikan syarat saat kirim barang harus ada PO-nya, maka PO ini juga harus disiapkan. Jadi nanti ini contoh PO-nya ya. Ini contoh PO dari PT Lain Superindo. Ada di sini order satu pes candy bonbons pak 17 gram misalnya ya. Nah, kemudian di situ, nah ini tadi saya jelaskan, di bagian bawah ini tertulis ya, PO tidak berlaku lagi setelah tanggal 6 Mei 2023. Nah, ini sudah ada deadline yang ditentukan oleh customer kita, jadi nggak boleh sampai kita ngirim lebih dari tanggal 6 Mei 2023. Nah, tiga dokumen ini yang nanti akan dicetak dan diberikan kepada tim warehouse dan delivery. Nah, yang diukur juga dari proses ini adalah masalah unsafe order.
Ya, unsafe order ini meliputi overdue, over limit, dan out of stock. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang ordernya tidak tercetak ya atau unsafe order itu ada 3 hal penyebabnya ini yang harus segera diselesaikan. Apa itu tagihannya, atau memang perlu ditambah limitnya, atau memang perlu koordinasi dengan tim PPIC untuk menambah stok di dalam gudang. Dan untuk proses order processing ini yang harus diperhatikan ada 2 hal. Yang pertama, invoice dibuat tepat waktu, nggak boleh mengulur-ngulur waktu. Ada SO, ya segera diproses menjadi faktur, nggak boleh ditunda nanti 2, 3 hari, 4 hari lagi, nggak boleh, harus tepat waktu. Dan juga tadi ya, beberapa pelanggan kita juga sudah kita, bahkan ada yang sudah memberikan tanggal ya, bahwa PO ini maksimal diterima tanggal berapa. Dan untuk normalnya, rekan-rekan semuanya, di Berwita ini kita memberikan servis 2 kali 24 jam. Artinya, SO, katakan SO hari Senin, akan kita kirimkan ke pelanggan hari Rabu. Seperti itu. Jadi makanya nggak boleh menunda-nunda. Berarti invoice-nya harus segera dibuat di hari Selasa agar bisa dikirim di hari Rabu. Dan yang kedua adalah tidak ada order yang terlewatkan. Jadi kalau ada 100 SO masuk, ya 100 SO masuk, ya 100 itu harus diproses semua, nggak boleh kita pilih-pilih, oh SO ini diproses ini tidak, oh ini proses ini tidak, sehingga nanti yang diproses hanya 50% saja, tidak boleh ya, semuanya harus diproses. Nah nanti kalau memang terkena unsafe order, ya ini harus ditindaklanjuti. Intinya nggak boleh dengan sengaja ditinggal atau tidak diproses. Begitu, itu mengenai order processing. Berikutnya akan membahas mengenai warehouse execution.